Sekali lagi disclaimer, ini bukan persoalan dukung-mendukung capres dan cawapres yang mereka dukung, yang mereka ikut menjadi anggota tim kampanyenya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sangat menggembirakan karena kejujurannya. Kejujuran di dalam berorganisasi. Ini penting ya, karena kejujuran adalah pangkal dari kebenaran, keberkahan. Kalau kita jujur dengan sikap, perilaku, aturan-aturan yang sudah disepakati, maka kebaikan, keberkahan bisa kita harapkan. Tapi kalau tidak jujur, bisa rungkat semuanya. Yeni Wahid cuti dari PBNU usai dukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Bagus. Ini sikap yang patut diteladani, khususnya oleh para pengurus PBNU, pengurus NU, ketika memang secara resmi menjadi tim sukses atau tim pemenangan capres. Ya harus mundur karena memang pilihannya dua, cuti atau mundur, aturannya begitu. Aturannya begitu, aturan organisasi di NU, ya harus ditaati. Jangan sembunyi-sembunyi. Karena sepintar apapun bersembunyi, Tuhan Maha Tahu. Oke, ini disclaimer dulu ya, ini bukan persoalan dukung-mendukung pada capres atau cawapres siapa yang didukung. Baik oleh Mbah Yeni atau oleh Mbah Yeni sendiri yang kebetulan adalah mendukung Ganjar Mahfud atau pengurus PBNU yang lain yang mendukung capres berbeda. Ini bukan persoalan dukung-mendukung capres atau cawapres. Ini adalah persoalan kejujuran sikap terhadap aturan-aturan yang telah dibikin oleh pengurus PBNU. Ya. Saya baca dulu. Ini ditulis oleh Kompas ini. Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid mengaku cuti dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Direktur Wahid Foundation selama berkampanye untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yeni menjelaskan keputusan untuk cuti diambil demi menjaga integritas. Betul, bagus. Demi menjaga integritas organisasi, saya akan cuti sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU selama terlibat aktif dalam kampanye Pilpres 2024, kata Yeni saat diminta konfirmasi pada hari Rabu 1 November yang lalu, dikutip oleh Kompas. Hal yang sama juga saya lakukan dalam kapasitas sebagai Direktur Wahid Foundation, lembaga yang didedikasikan untuk melanjutkan pemikiran, gagasan, kerja sosial, dan kemanusiaan Gus Dur. Saya cuti sementara selama terlibat dalam aktivitas politik Pilpres 2024. Oke, baguslah, angkat topi, angkat jempol untuk Mbak Yeni Wahid yang telah berani bersikap jujur, menunjukkan integritasnya di dalam berorganisasi. Dan ini saya kira seluruh pengurus selevel PBNU pasti tahulah aturan ini, karena beberapa kali disampaikan oleh Gus Yahya Khalil sebagai Ketua Umum PBNU maupun oleh jajaran Ketua PBNU yang lain. Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi tergantung, nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim resmi, tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturan. PBNU kembali menyatakan dan menegaskan bahwa pengurus NU tidak diperkenankan masuk dalam gelanggang politik praktis 2024 dan mendukung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar NU bidang keagamaan
Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, hal ini sesuai dengan keputusan Muktamar, NU tidak akan mengambil bagian dalam kontestasi politik dan mendukung pada Pilpres 2024 nanti. Semua pengurus NU, mulai dari pusat hingga pengurus ranting, termasuk juga Banom atau Badan Otonom NU, dilarang untuk berkampanye atau memberikan panggung untuk Capres-Cawapres 2024 mendatang. Nah, mudah-mudahan ini diikuti oleh jajaran pengurus PBNU yang lain yang kebetulan terdaftar, tertulis resmi menjadi tim kampanye nasional pasangan Capres dan Cawapres yang hari ini ada. Ya kalau di tingkat PBNU saja tidak berani, tidak menunjukkan sikap integritas dan disiplin berorganisasi, maka jangan salahkan kalau kemudian di level bawahnya, baik provinsi, kabupaten, dan seterusnya ke bawah, tidak mentaati aturan. Nah, kalau ingin ini aturan betul-betul ditegakkan, ya aturan harus dilaksanakan. Jangan hanya dibikin, digembar-gemborkan, tapi kemudian tidak ditegakkan. Itu namanya tidak memberikan contoh yang baik. Maka demi membuat contoh yang baik kepada pengurus-pengurus di bawahnya, maka pengurus PBNU atau pengurus banom-banomnya, karena begitu sih aturannya, harus berani memberikan contoh teladan uswah yang baik, yang bagus, disiplin terhadap pengurus-pengurus di bawahnya. Karena apa? Karena NU sudah dideklarasikan sejak dulu, sejak lama, bahwa NU, pengurus NU tidak boleh berpolitik praktis dengan membawa-bawa nama organisasi. Atau pengurus NU demi integritasnya itu, agar tidak tumpang tindih, tidak konflik interest dalam hal kepentingan politiknya yang kebetulan menjadi tim ses atau menjadi pelaksana politik praktis, harus aturannya cuti atau mengundurkan diri. Nah, selain Mbak Yeni Wahid yang kebetulan berada di barisannya Pak Ganjar Mahfud, ada juga Rois Am Jatman, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jatman organisasinya para mursyid thorikoh, para guru-guru thorikoh dan pengikutnya, adalah salah satu dari Banom Nahdlatul Ulama, Banom Badan Otonom. Ini juga kena aturan. Nah, maka demi menjaga integritas, demi menjaga netralitas Jatman dan tumpang tindih politik interest, agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam memimpin organisasinya dengan kepentingan politiknya, maka sebaiknya karena aturan sudah dibikin, ya harus ditaati, harus diikuti demi memberikan contoh kepada pengurus-pengurus di bawahnya. Cuti atau mundur, itu pilihannya begitu. Nah, ada juga Nusron Wahid. Nusron Wahid itu juga pengurus elit di PBNU, wakil ketua umum PBNU, ya, wakilnya Gus Yahya Khalil Stakuf. Dia kalau tidak salah adalah sekjen dari tim kampanye nasional, tentu saja Prabowo Gibran. Maka kalau ingin memberikan contoh yang baik sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya harus memilih dua di antara pilihan tadi, cuti atau mengundurkan diri. Kalau setingkat seelit pengurus PBNU tidak memberikan contoh yang baik, maka jangan gembar-gembor, jangan menekan pengurus di bawahnya kalau melakukan hal yang sama. Karena tentu saja yang di bawah akan mencontoh yang di atas. Kalau yang di atas disiplin berorganisasi, yang bawah insya Allah akan mengikuti. Nah, saya nggak tahu apakah masih ada jajaran elit, kiai-kiai, pengurus PBNU yang tergabung secara resmi di tim-tim kampanye nasional para capres ini. Tapi yang jelas diketahui publik tadi diantaranya adalah Mbak Yeni Wahid sudah secara resmi mengatakan cuti, bagus, kita cungi jempol. Kemudian ada Rois Am Jatman, Habib Lutfi Pekalongan, juga di barisannya Pak Prabowo, sama seperti Nusron Wahid. Tentu saja karena dia politisi Golkar. Tapi
baik Nusron Wahid maupun Pak Habibul Lutfi Pekalongan, sampai hari ini saya sendiri belum melihat beritanya bahwa mereka berdua melakukan hal yang sama seperti Mbak Yeni Wahid, yakni mengajukan cuti atau mengundurkan diri. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita berharap tentu para elit-elit pengurus PPNU juga panom-panomnya di tingkat elit akan memberikan contoh yang terpuji untuk diikuti para pengurus di bawahnya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan persoalan dukung-mendukung capres dan cawapres yang mereka dukung, yang mereka ikut menjadi anggota tim kampanye. Bukan dalam rangka, bukan dalam konteks mendukung atau tidak capres-capres tersebut. Tetapi ini pure, murni suara hati sebagai warga NU di Indonesia agar aturan yang telah dibikin sendiri oleh PPNU harus ditaati oleh elit-elitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.